Sya, sya. Halo Sobat Radio, ketemu lagi sama aku. Hari ini kita jalan-jalan di daerah Sudimoro ya, lebih tepatnya di Sudimoro Utara kalau nggak salah. Dan kita mau jajal kuliner ke salah satu kafe yang oke banget di Kota Malang. Penasaran di mana? Ayo, langsung ikut aku masuk. Jadi Sobat Radio ini adalah salah satu spot yang setelah aku keliling-keliling, salah satu spot yang paling kece banget di Java Coffee. Soalnya dapat tone of sunlight, terus habis itu enak banget juga sirkulasi udaranya, dan kayaknya kalau ini buat nongkrong dan buat nugas itu enak banget karena suasana yang kayak gini tuh berasa healing. Dan buat kamu yang pengen nugas itu cocok banget juga ya Sobat Radio, karena there's a ton of colokan di sini, jadi cocok banget. Nah, Sobat Radio, udah ada nih ya owner cantik kita. Banyak ayu sekali. Ini bisa aja Mas ya. Namanya kafenya Java Coffee, jadi kita ngomongnya Jawa juga gitu kan ya. Meskipun saya tidak bisa berbahasa Jawa gitu, tapi nggak apa-apa. Kita di sini ada Mbak Risma. Halo Mbak. Halo. Welcome to Java Coffee ya Mbak. Thank you so much. Aku senang banget pas pertama kali diundang gitu ya. Ayo kita ke Java Coffee gitu. Kafe baru di Kota Malang yang ambience-nya enak banget, cocok banget buat kamu mau nongkrong sama mau nugas. Nah, sebelumnya nih Mbak, aku pengen nanya, konsepnya yang pengen dibawakan sama kafe ini tuh sebenarnya apa sih? Kalau dari awal ya Mbak ya, walaupun kita namanya Java, jadi sebenarnya kan orang akan berpikir nih kayak yang joglo-joglo gitu kan ya, apa kayu-kayu gitu. Jadi sebenarnya Java tuh nama anak saya. Oh alah, Gitu. nama anaknya ternyata. Jadi kan saya juga kayak pasangan baru juga dengan suami saya. Jadi baru kita berinisiasi, kita buka usaha yuk sebuah kafe ini. Jadi karena saya juga sudah punya satu putra, jadi kita inspirasikan motivasinya aja putra saya ini namanya Java. Jadi Java Coffee. Java gitu. Coffee atas nama anaknya gitu ya. Semoga rezekinya ini juga nyampe ke anaknya Mbak ya. Doa banget nih buat anaknya ya. Dan untuk konsepnya sendiri nih Kak, yang mau dibawa sama Kak Risma ini konsep yang seperti apa? Sebenarnya sih kalau saya lebih ke modern futuristik ya Kak ya. Karena kalau dari modern futuristik kan dari bangunan kita juga kita pakai yang marmer, bar-bar kita juga marmer, karena konsepnya lebih clean gitu Kak. Iya, Jadi lebih clean juga, akhirnya kalau kita banyak tugas, kalau dengan laptop dan lain-lain juga nyaman juga kayak gitu. Karena yang pertama di sini kita nggak cuman ada coffee shopnya aja, tapi saya juga mengunggulkan konsep makanan-makanan yang kita punya. Jadi kita selain coffee, kita juga punya eatery. Jadi namanya Java Coffee and Eatery. Java gitu. Coffee and Eatery. Jadi juga banyak makanan beratnya. Oke, udah di-mention soal makanan tuh kadang bikin lapar ya Sobat Radio ya. Jadi mending dibawa aja makanan ke sini kali ya Mbak. Boleh. Dibawa makanannya. Ayo, oke. Makanan pertama kayak banyak aja gitu ya dikasihnya. Jadi harus coba semua menu loh ya. Di sini. Gak apa-apa, kita hari ini banyak. diet untuk besok ya. Diet start tomorrow. Menu pertama ada apa nih Mbak? Ini adalah menu best seller kita juga. Dia adalah chicken parmigiana. Chicken parmigiana. Berarti ini isinya ada apa nih? Jadi kan kadang orang maunya makan tuh yang sekali makan bisa langsung kenyang, tapi fancy juga gitu kan. Benar. Nah, jadi di sini kita combine dari pasta, kita pakai spaghetti di sini. Sebenarnya kita bisa pilih. Jadi kalau semua customer mau pastanya pakai apa, jadi bisa pakai spaghetti, penne dan juga fettuccine di sini. Dan kita combinekan dengan ayam katsu, chicken katsu di sini kita pakai sausnya bolognese dan kita kasih mozzarella di atasnya.
dan kita juga berikan pengalaman ke customer itu, kita touch mozzarellanya langsung di depan customernya gitu kan saat ini di serving. Sangat-sangat fun ya. Jadi katsunya pakai bolognese dan mozzarella, spaghettinya kita pakai parmesan cheese. Jadi taste-nya lebih ke gurih, asin, manisnya dari bolognese-nya juga. Berarti kalau yang suka makan makanan Italia, di sini juga salah satu specialty-nya makanan Italia ya, Kak, ya? Benar. Kita the best in pasta sih. Kita ada aglio olio, carbonara, dan juga bolognese, parmigiana, cordon bleu. Di list semua aku pengen semua. Oke. Dan ini platingnya cantik banget ya Sobat UB Radio. Jadi aku sayang gitu loh mau makan, rasa pengen di story dan nggak akan dimakan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba makan dulu ya. Aku bingung mau makannya gimana karena cantik. Kalau makanan cantik terus kita kayak sayang gitu buat penyakitnya wanita itu begitu ya. Iya. kita coba spagettinya dulu aja deh. Coba ya. Nih kalau aku salah makannya mohon maaf ya para foodies di luar sana, aku takutnya ada yang marahin gitu kan ya. Orang kadang bilang makan spaghetti tuh nggak boleh digigit gitu atau gimana. Banyak aturannya ya ternyata ya. Kalau saya yang penting kenyang sih ya. Yang penting kenyang ya. Dan enak. Tapi kenapa memilihnya specialty-nya in Italian Western ya, ini Italian food? Karena kan kita kayak lebih ke cafe ya Mbak. Jadi bukan kayak rumah makan yang benar-benar totally kita resto seperti itu. Jadi maunya kan makanannya tidak terlalu berat tapi bisa mengenyangkan. Kalau kita mostly-nya jualnya nasi atau Indonesian food kan nanti jatuhnya kita konsepnya ke arah resto, takutnya seperti itu. Jadi kita lebih ke eatery-nya untuk mendampingi coffee yang kita punya sih. Jadi tidak terlalu berat tapi juga bisa kenyang, dan itu biar anak muda seneng kan. Kalau tampilannya bagus, ininya beda dari yang lain kan biasanya orang bakal tertarik dan penasaran ya. Yes, benar. I can stop eating guys. Nggak boleh ngomong sambil makan ya. Gimana rasanya? Karena kebetulan aku orangnya Mbak emang suka makanan-makanan western. Oke, pas ya berarti ya. Iya, karena jujur menurut aku ya makanan yang Italian itu lumayan cocok di lidah aku dibandingkan makanan pedes. Karena aku anaknya nggak bisa makan pedes ya, Sobat UB Radio ya, jadi cocok nih parmigiana. Iya, kalau ada jajal kuliner yang menunya pedes-pedes, aduh itu kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Kita pindah ke host lain. Tapi kalau yang kayak gini tuh aku suka banget ya. Tapi harus sering main ke Java Coffee and Eatery. Coba makanan lain? Coba makanan lain? Menu kedua, ini ada apa nih Mbak? Mixed platter ya? Ini kalau bahasa umumnya begitu ya, tapi kalau di menu kita bikin Java Signature Sampler. Java Signature Sampler. Oke, Java Signature Sampler. Isinya ada apa aja nih? Isinya kita ada onion ring, ada ebi kincaku, ada cheese nugget, dan ada wedges. Ada sosis juga. Ada sosis di bawahnya terpendam nih. Ya. Tidak terlihat ya sobat berada di bawah. Dan snack-snack yang cocok banget nih buat nemenin nugas biasanya Mbak ya. Dan temennya ada chili sauce. Chili sauce. Kayaknya aku nggak bisa makan chili sauce ya. Harus coba, harus bisa ya. Sobat Radio, host jajal kuliner harus bisa makan pedes. Tapi kita boleh minta saus lain nggak sih? Mungkin kayak mayones atau apa kalau? Kita ada tartar sauce. Ada tartar sauce juga ya kalau ada tomato sauce. Gama, boleh minta tolong ambilkan mayonesnya atau tartar sausnya yang di samping. Karena kita tidak tahan pedas. Jadi kita mau mencoba. Iya. Yes, Gama, that's it. Oke. Ini tartar sauce. Oh, dari jauh kelihatannya kayak mayones. Makanya aku tadi bilangnya mayones ya. Tartar sauce. Oke, jadi salah satu menu yang emang dipilih buat ini ya Kak ya, buat yang ringan-ringan, buat yang nggak mau makan berat gitu. Benar. Jadi kan orang biasanya nongkrong cozy-nya sambil nyambil yang snack ya. Sambil ngobrol. Benar. Dan dibikin banyak varian, kan seleranya orang kan beda-beda ya. Jadi biar satu menu tapi sudah bisa mewakili apa yang dipengenin satu komplotan nongkrong gitu. Satu geng gitu. Oke. Tapi kebanyakan makan ini kan goreng-goreng ya, agak seret ya Mbak ya. Jadi harus coba Java Coffee-nya dulu ya. Harus nyoba kopi ya. Harus coba kopinya dulu. Gama, boleh tolong kopi nggak? Gama kasihan disuruh itu ya. macam presto. Boleh diambilin kopinya? Apapun yang bisa menghilangkan rasa haus.
Wah. Ini termasuk salah satu best seller juga nih di Java nih. Oke, ini apa nih namanya, Mbak? Ini adalah matcha presso. Jadi orang kan kadang suka kopi tapi yang not too bitter gitu ya, tidak terlalu kopinya tidak terlalu pekat tapi ada rasa juga gitu ya. Jadi kita develop namanya matcha presso. Jadi matcha with espresso. Berarti ini ada Biasanya ada rasa matchanya. matcha green tea-nya ya? Yes, tapi espressonya pun juga kerasa. Ah, I see. Biasanya kan kita kalau denger kopi-kopi yang spesial mungkin vanilla, hazelnut. Ya, itu di Jarang mereka nggak juga sih ada. ada yang matcha, Ya, bikin ya. matcha gitu? Jadi termasuk best seller juga di Oke. tempat kita. Ini tim yang harus diaduk minumnya atau kayak gini aja nih? Harus diaduk sih, Harus diaduk. supaya matchanya ngeblend dengan Buat espressonya orang-orang ya. yang minum kopi harus estetik, tidak. Minum kopi tidak harus estetik karena kalau nggak diaduk ya, rasanya tuh nggak muncul guys. Jadi harus diaduk sampai aduk banget, gitu kan? Diaduk. Kita coba nih. Ini salah satu best sellernya ya, Mbak ya? Ya, ini matcha presso. Hmm. Hmm. Ini gimana? Kerasa espressonya, matchanya? Nggak bisa berhenti minum ya? Jangan-jangan ada keserutan gorengan nih. Iya, tapi enak matchanya. Rasanya tuh bukan matcha yang manis ya, Mbak ya? Tapi matcha yang memang beneran kayak bubuk matcha gitu. Karena kadang ada minuman yang Benar. dia klaimnya itu matcha, tapi kok rasanya gula doang. Gitu. Jadi kan ada dua ya, base-nya tuh ada matcha, ada green tea sebenarnya. Jadi kalau matcha ini benar-benar yang base-nya banget gitu. Jadi kalau green tea itu justru olahan dari matcha ini. Jadi kalau kita pakainya pure matchanya langsung. Oh, Ya, kalau biasanya banyak yang dari Jepang itu kan dia bikinnya pure matcha langsung gitu. biar matcha langsung. Tapi Jadi kalau nggak, biasanya ada bitternya sedikit, ada sweetnya gitu. I see. Ini aku jujur emang anaknya suka matcha ya, Mbak ya. Oke, pas Suka ya berarti semua ya. sih, suka semua ya. Kita pemakan segala omnivora guys. Tapi kalau nggak salah tadi di bawah Mbak, aku ada lihat satu menu baru yang katanya belum masuk menu official tapi udah disukain banyak orang nih. Oh iya benar. Jadi kita kemarin Valentine Days kita launching 3 menu strawberry. Oh. Jadi ada yang base-nya milk, jadi kita namain dia berry milk. Ada yang base-nya soda, kita kasih nama berry kiss. Ada yang base-nya espresso, kita namain mix berry latte. Oke. Jadi dia mix dari strawberry dan blueberry. Tapi kita kasih espresso sehingga kita namakan mix berry latte. Mix berry latte. Jadi ketiganya nih bakalan pink-pink itu cocok banget buat Mbak Via kayaknya. kita Gitu ya. tolong Gama lagi buat ngambilin kali ya. Itu ada satu yang terlihat berry-berry Ya, kayaknya. dua-duanya itu sih. Dua-duanya itu ya? Dua-duanya menu baru sih. Yang satunya Oh, soda. ya, I see. Jadi dua-duanya ada menu baru nih di Ube Radio ya. Di Ube Radio, di Java Coffee ya, buat sobat Ube Radio yang mau datang ke sini. Nah, jadi yang Ini ada matcha, yang ini yang base-nya milk, kita kasih nama creamy berry milk. oke. Nah, yang ini adalah yang base-nya espresso. Jadi namanya mix berry latte. Berry latte. Kalau rekomendasi dari Karisma sendiri nih, paling suka di antara dua ini yang mana? Aduh, susah ya. Personal favorite. Personal favorite karena kalau saya tuh orangnya nggak bisa kalau nggak ngopi. Nggak bisa Jadi saya ngopi, tetap harus yang ada berarti kopinya. Harus yang ada kopinya. Berarti Iya, kita coba dulu yang ada benar. kopinya nih ya, sobat Ube Radio. Dan tetap harus tim minum tidak estetik ya. Harus diaduk. Harus kita aduk. Ya, terima kasih Gama. Digeserin lagi. Gama kalau mau minum boleh loh. Yori. Kru-kru kita pada ngiler semua tuh kayaknya di belakangnya. Aduh, kapan nih? Cuman selesai ngeliat teh? Mbak Via aja ya tadi udah 2 piring ya? Iya, Dua sama ini. Kita coba. Ada hint ini ya, asem berry-nya ya. Ya, Rasa jadi berry-nya kita pakai 2. Di sini ada strawberry dan blueberry. Oh, Makanya kita bikinnya mix berry. mix berry. Mix Dan berry latte. somehow biasanya kalau aku mencoba minuman latte yang ada strawberry-strawberryannya itu biasanya nggak pakai buah asli. Ini buahnya asli ya kak ya? Kita buahnya asli, apalagi bakalan kerasa kalau yang creamy berry milk karena dia memang Creamy berry milk. base-nya hanya pakai susu full cream ya. Susu Susu full full cream ya? cream dengan
pure strawberry Pure dan pakai strawberry. evaporasi sedikit gitu. Jadi oke. strawberry-nya kita bikin dari fresh fruit strawberry, kita masak sendiri dengan barista dan juga teman-teman Java. Kalau buat teman-teman yang lagi mungkin pengen plant-based milk gitu ya, ala-ala sekarang bisa ya kak ya? Mau diganti untuk base milknya? Iya bisa. Di sini kita juga tawarkan ada oat milk. Ya, sementara kita masih oat milk sih. Sebenarnya kita mau pengadaan almond milk juga, cuman kita nunggu request dari banyaknya customer di sini. So far masih suka di oat milk. Ya. Buat yang pengen plant-based milk, yang pengen vegetarian Nah, itu style, juga bisa. harus nyoba yang ini. Ini tadi yang berry ya? Ini tadi Karena yang strawberry. Dia sempat beli yang ini nih mbak. Iya. Kita udah pernah nyoba kan, dan tadi rasanya Yori udah pernah nyoba juga. Enak ya Yor ya? Enak ya? Terasa strawberry-nya langsung ya. Jeng, jeng, jeng. Next menu. Ini yang dari tadi caught my eye sobat radio, dan pengen banget karena tadi ada satu customer yang pesen dan aku kayak, itu kenapa ayamnya gede banget ya? Kayak aku jadi pengen deh. Oke, ini apa nih mbak? Ini adalah salah satu menu bestseller juga, karena kan kadang kalau mahasiswa ataupun kalau anak muda ya kayak Mbak Via dan kru ini kan malas makan nasi biasanya ya, tapi pengennya kenyang. Nah, jadi ini adalah chicken cordon bleu, base-nya dia dari chicken breast, dia ada smoked beef-nya dan juga ada mozzarella-nya. Wow. Side dish-nya kita pakai french fries dan kita juga ada mixed veggie-nya. Wow. Sausnya ini beda dari biasanya. Kalau biasanya kita kenal ada black pepper sauce, ada apa ya biasanya barbecue gitu ya. Ini kita sausnya bikin sendiri dari chefnya Java, adalah brown sauce. Oh, ini brown Brown sauce, ini sauce. kayak brown sauce di stick gitu ya mbak? Brown ya? sauce di stick. Jadi kita memang ngedesainnya dia sangat-sangat pekat ya, jadi sangat kental dan dia ada mushroomnya juga. Oke, berarti ini kita makannya pakai sausnya atau kita coba virgin dulu nih? Bong. Oke. Ini tebal banget. Tuh. Jadi kayak biar worth to buy gitu loh. Jadi ada harga, ada rasa. Gimana cara potongnya? Dah ini gede banget. Wah, luar biasa ya. Setebel itu, setebel banget. Ini kayaknya selama aku beli dada ayam nggak ada yang setebel ini deh. Wow, look at this beauty. Wow, tebel banget. Aku suka makanan yang tebel-tebel gini ya, karena jadinya merasa uangku worth it. Iya benar, biar worth to buy ya. Yes, benar. Ini salah satu kesukaannya customer di sini juga ya? Iya benar-benar. Cordon bleu bestseller juga. Aku akan coba virgin dulu ya sebelum kita pakein brown sauce. I Nggak like ada it. seasoningnya ya. Nih, gimana? Oke. Bebas. Iya dia ada mushroomnya juga. Oh ya, ini ada mushroomnya ya mbak ya? Ya, brown sauce-nya ada mushroomnya juga. Oh, jadi dalam sausnya sendiri udah ada mushroom, terus sepertinya sangat kaya akan protein sekali ya makanan yang satu. Apalagi ini. dada ayam kan ya. Yes, makanya dada ayam. Tapi Ada mozzarella-nya juga. buat yang diet, mozzarella ini agak ini ya, agak kalorinya banyak ya. Tapi kan kalau siang-siang oke kali ya. Diet starts tomorrow. Remember that. Hashtag diet mulai besok. Enak nggak Bang Fia? Mulut tuh full nggak bisa ngomong ya. Jujur tadi pas nyoba yang virgin itu rasanya Udah berasa ya? 98 per 100. Pas udah pakai brown sauce tuh rasanya tuh udah kayak 300 per 100 gitu. Tidak melebih-lebihkan ya ini Sobat Ubi Radio, karena kayaknya kalau ditanya aku sebagai orang yang pertama kali makan ini dan nggak pernah nyoba, Jarang nggak sih kayak di udah cafe dari- dapat ada Iya. cordon bleu segede ini gitu. yes bener, dan nggak pernah nyoba cordon bleu dari Java Coffee, ini aku bakalan bilang highlightnya emang di brown sauce-nya sih. Emang kayak Iya. gitu ya kak ya?
karena kita sausnya memang develop sendiri sih, jadi nggak yang biasanya kan umum ya kayak black pepper, barbecue gitu kan, kita develop sendiri sausnya. Terus kalau misalnya ini kan dua pieces nih ya, terus ada satu customer yang suka banget sama sausnya, satu pieces sudah habis, boleh minta lagi nggak? Jadi kita ada add-ons-nya sih kak. Ya kita ada add-ons-nya, mau apa aja sebenarnya bisa sih. Jadi ada saus-saus lain selain brown sauce ini? Enggak, kalau kita cuman brown sauce aja. Kalau ini ada apa aja tuh? Ada sih saus French, cuman dia biasanya temennya nggak sama cordon bleu tapi pakai grilled chicken. Jadi ada menu baru kita tuh grilled chicken. Itu kita sausnya pakai saus French. Jadi lebih creamy, lebih asam, manis gitu. Warnanya orange gitu. Jadi memang dari saus Prancis, ala Prancis. Emang bener-bener pengen susah ngomong sambil makan ya, nggak boleh ngomong sambil makan ya. Emang bener-bener konsep eatery-nya ya yang pengen dibawakan dari teman-teman di Java Coffee ini ya kak ya? Tetap coffee and eatery-nya sih ya. Jadi kita sebisa mungkin kalau kita launching menu baru di coffee, kita juga ada launching menu baru di eatery-nya gitu. Jadi kenapa ada eatery-nya ya itu tadi, soalnya kan kita berani ada meeting, ada apa, biasanya kan reservasi plus ada makan siangnya plus apa. Jadi pengennya kalau orang datang ke Java udah paket lengkap, minumannya bisa enak, oke, makan pun bisa juga. I see. Mozzarella-nya so melting, guys, so nice. Next item, go, sering. Nah. Tadi makanannya lagi satu ya. satu piring, sekarang langsung tiga. Ini bener-bener kalian berdua bikin aku gendut ya. Yang lainnya dengiler. Iya, oke, boleh dijelasin satu-satu gak nih Mbak? Ini makanannya ada apa aja nih Karisma nih? Kalau ini sih masih satu set dengan yang tadi ya, di all day menu kita itu banyak kita menu pasta kan. Nah ini salah satunya adalah aglio olio. Kalau teman-teman sering lihat kan aglio olio biasanya pakai spaghetti gitu ya. Kalau di tempat kita memang spesial, kita bisa pilih ada spaghetti, bisa pakai fettuccine dan juga bisa pakai penne. Ini kali ini kita promosiin pakai penne. Jadi kita kasih nama chili prawn aglio olio. Jadi memang kita tonjolin, kita punya prawnnya di sini gede banget. Iya, ini udangnya. Ya, kita kasih benar. Dan kita kasih toppingnya ada smoked beef, ada mushroomnya juga, dan kita pakai parmesan cheese. Di cheese-nya kita pakai parmesan, dan juga ada yang bikin cantik ada cheese stick-nya ya. Ini aku nggak sabar jadi langsung makan. Nah, dan karena kan aglio olio itu biasanya bisa request pedas juga ya. Jadi di sini bisa add-ons chili flakes atau mau nambah pakai potongan cabai juga bisa. Oh, berarti buat orang-orang yang nggak suka pedas yang nggak suka pedas, original bisa, juga masih bisa. Iya, ini by the way originalnya aman buat aku ya. Berarti buat kamu yang nggak suka pedas di luar sana bisa nih. Dan ini enak. Cobain dulu. This one. Oh, kalau yang ini menu baru kita baru launching karena kan sebelumnya kita memang base-nya dry gitu ya, dry food, jadi kayak chicken cordon bleu dan lain-lain. Kalau ini kita grill, jadi kita bikin chicken grill, jadi Java grill chicken, kita base-nya pakai ayam yang kita oven, kita grill di sini, dan kita pakai potato wedges, kita ada side dish-nya, kita ada salad di sini, kita pakai perasan lemon juga, jadi fresh asemnya juga ada. Ini ya. Benar. Dan sausnya kita pakai saus French. Jadi saus French ini seperti apa nih Mbak? Ya, jadi dia memang karena chef kita juga base-nya memang suka western ya. Jadi kita bikinnya saus French. Jadi memang dia resep dari Perancis. Dia creamy, pakai milk juga, pakai asemnya juga kerasa, dan manisnya juga ada. Gitu sih. Warnanya lucu ya, pinky. Warnanya peach gitu ya. Iya, peach lucu gitu. Oke, ada aglio olio. Kemudian ada grilled chicken ya, yang belum aku makan dulu. Ada asam manis gitu ya, creamy gitu kan sausnya. Banget loh. Jadi walaupun nggak pakai nasi, yang penting kenyang lah ya. Chickennya gede ya, dan ada potato wedges-nya juga. Gitu. Gimana Ibu? Ibu Via? Piring keberapa ini tadi? Nggak selesai. Sambil dirasakan ya. Itu tadi aku ngambil potongan paling kecil loh ya. Ngunyahnya
few hours later gitu. Banyak banget. Gedean ya. Tapi ini emang manis ya Mbak rasanya ya. Manis, asam gitu sih, ke creamy gitu sih. Base-nya apa nih kalau? Base-nya dia tomato sauce, tomato ya? Creamy. Kita pakai full cream juga di sini. Kita pakai cheese dan juga kita pakai lemon. Ini enak guys. Dan ada satu yang dari tadi caught my eye, dari awal dia datang sampai sekarang aku pengen makan. Adalah di antara semua makanan-makanan western ini, ya kan? Ada satu makanan Indonesia. Pempek ya, pempeknya keluar. Empe. Dulu tuh aku tuh suka banget sama pempek Mbak, karena dekat rumah aku dulu tuh ada satu langganan empe-empe yang harganya itu 2.500 satu pieces, dan itu enak banget. Sampai sekarang dia berubah jadi 15.000, dari 2.500 jadi 15.000. Terus aku merasa kayak oh my god, aku bertambah umur sekali ya. Jadi inget belinya tuh dulu pas masih kecil, pas masih saya belum SD gitu ya, 2.500. Jadi empe-empenya sekarang semua bahan udah mahal soalnya ya, ikannya juga udah mahal. Inflasi bunda, we can do anything ya. Salah satu yang bikin aku nostalgic banget nih, dan bisa ngerasain ya kalau pempek asli Palembang sama enggak, itu rasanya pasti ada yang beda. Iya benar. Kalau yang ini dari mana nih? Kalau dari ke semua menu memang kita produksi langsung di Java Kitchen ya. Kalau ini memang kita ambil langsung dari Palembang. Jadi kita juga ada beberapa menu Indonesian yang memang kita serve untuk teman-teman. Selain menu yang memang snack sharing menu seperti empek-empek, kita juga punya Indonesian food. Kita taruh di Truly Asian. Kita ada nasi goreng, ada mie goreng, ada kue tiaw juga. Jadi beberapa menu Indonesia juga untuk teman-teman yang lebih suka masih bisa dinikmatin di Java Coffee and Eatery. Enak ya? Iya. Ini karena aku emang anak empeknya asli. Jadi emang jujur di Malang masih belum nemu empek-empek yang enak banget, yang empek banget empek-empek gitu loh. Jadi selama ini mencari di ojek online gitu kan, mana sih empek-empek. 5 tahun loh ya di Malang ya kita ya. Tapi makanya kalau bikin pempek kan kita nggak berani asal ya, makanya kayak gini kita ambil langsung dari Palembang. Impor ya bun ya? Impor langsung dari Palembang. Impor banget nih. Ini enak nih, tapi kalau boleh tahu nih Kak ya, di antara semua makanan ini kan bisa dibilang untuk kantong mahasiswa itu ya lumayan lah untuk sekali makan gitu kan ya. Cuma emang worth it karena porsinya gede banget. Ada diskon nggak sih buat mahasiswa? Nah, ya benar mahasiswa. Sebenarnya kita ada program sih, ini baru akan launching per Maret besok. Kita ada 2 program sebenarnya. Untuk umum seperti ini kita punya yang namanya Java Special Card. Jadi kita kayak punya kartu yang spesial untuk pelanggan ataupun loyal customer dari Java Coffee and Eatery itu sendiri. Dia hanya persyaratannya untuk minimal payment 150.000, makan minum di sini 150.000, dia bisa purchase Java Special Card seharga 20.000. Dan itu benefitnya banyak banget. Selain ada promo di setiap jamnya, jadi ada promo kopi pagi, ada promo bundling, jadi makanan minuman yang kalau di menu harganya 30 ribuan itu bisa dapat setengah harga. Wow, dan ada banyak, jadi masuknya tuh kayak paket bundling kayak gitu sih. Dan banyak promo-promo, menu-menu yang memang lagi di upselling itu akan kita masukkan di Java Special Card itu. Jadi kesini tinggal join Java Special Card, dan itu untuk pelanggan umum. Nah kita juga ada menu yang khusus diskon untuk khusus mahasiswa. Jadi ada tambahnya mahasiswa Malang juga atau gimana? Saya alumni S1-nya, saya kuliah di Malang di Brawijaya juga. Sobat Ube Radio. Angkatan berapa Mbak kalau boleh tahu? Saya angkatan, aduh jadi kelihatan ya, jadi kelihatan banyak nanti. Saya angkatan menanya angkatan ya. Saya jurusan hubungan internasional, FISIP 2011. Kakak tingkat aku guys. Aku HI juga. Angkatannya kasih tahu nggak ya? Sobat Ube Radio udah pada tahu angkatanku nggak sih? Ini pasti jauh di bawah saya lah, Mas. Agak takut ya kalau ditanya angkatan. Saya angkatan 2017. Aduh jauh banget loh, kalau kelihatannya masih muda. Tapi Mbak Risma ini nggak kelihatan anak satu loh ya, kelihatan anak gadis. Dibuka kartunya kan. Kan tadi bilang anak nama Java ya, ini kan dari anak gitu kan. Baru satu alhamdulillah. Ini
mbak-mbak ini adalah mbak-mbak yang udah punya anak, kok tidak Alhamdulillah, terlihat gitu justru ya, karena gadis. punya anak itu akhirnya ada Java Coffee Eatery Akhirnya ya. ada Java Coffee ya, satu alma mater guys, sama-sama UB. Saya juga sama-sama- senang kedatangan dari teman-teman UB TV kan, dari alma mater saya. Yes, ada UB TV, ada UB Radio, ada kanal UB Radio. 24 juga ya. Kita yang datang hari ini ke Java Coffee nih buat nyoba-nyobain nih. Mungkin karena kita satu alma mater nih ya, buat anak-anak UB mungkin tadi promonya apa tuh? Banyak deh, pokoknya sering main ke sini. Kalaupun harga biasanya kalau untuk event lah buat anak-anak UB pun kita bisa koordinasi lebih lanjut sih. Biasanya kayak beberapa itu anak hima, biasanya kan anak himpunan mahasiswa atau anak UKM dari beberapa universitas di Malang Raya udah sering di Java Coffee. Biasanya kita memang tawarkan menu-menu bundling atau paket promo event seperti itu. Bahkan biasanya nih nama dari menunya pun kita sesuaikan dengan tema eventnya. Oh, Benar, I jadi see. kemarin- customizable banget ya. Benar-benar kemarin tuh ada dari UB Esport, jadi dari Oh, I see. e-sportnya E-sport UB. Brawijaya, kita ada lomba e-sport di sini. Kita juga akhirnya kita kasih nama kayak nasi goreng ultimate, nasi goreng apa kayak gitu-gitu requestnya mereka. Tapi bisa ya kayak gitu. Bisa, ya? bisa. Oh ya, dan kalau ngelihat dari lokasinya ini di belakangnya Yori dan Gama itu kan ada coworking Co-working space space, yang mungkin bisa dipakai atau di rental. Mungkin di reserve reserve ya, ya. di reserve sama teman-teman mahasiswa ya kak ya. Benar-benar umum sih, bisa umum untuk semua orang. Kalau mau reserve berarti langsung hubungin ke sini aja ya. Atau kalau Benar. pakai coworking space ini haruskah reserve atau bisa nggak reserve? Kalau sebenarnya kalau memang tidak reservasi asal tempatnya lagi kosong sih bisa aja ya kak ya. Cuman kan takutnya kalau Maka ya. benar tempat teman-temannya sudah datang ke sini dan banyak orang lebih dari 20 kan, kalau kembali pas ruangannya ada yang pakai kan juga kasihan. Jadi mungkin bisa please kindly hubungin kita lewat DM kita di Instagram kita javacoffee.eatery gitu. Oke, Java Coffee Eatery ada di bawah sini ya. Langsung kontak buat kamu mungkin yang punya, bukan yang punya sih, yang ada anggota himpunan gitu kan, atau BEM atau organisasi lain yang mungkin pengen rapat-rapat biasanya ya Mbak ya, atau bikin acara juga ya, nggak harus kampus aja, umum pengen bikin acara, coworking space-nya itu enak banget buat kamu ngadain acara-acara gitu ya, yang intimate, yang mungkin muat untuk 20-30 orang ya Kak ya. Kemarin terakhir 60 orang bisa, dan untuk PUBG Mobile Legends kemarin sampai 150 orang, tapi aslinya kita bagi dua, ada lantai 1 dan lantai 2. Kebetulan kita kan ada 2 lantai. I see. Wah, Dan jadi- kebetulan juga sudah kita sediakan seperti sound, mic juga sudah ada, dan kalau mau pakai LCD proyektor juga kita sediakan. paket lengkap tuh ya, tinggal reservasi doang ya. Tinggal Davi ajak teman-temannya ke sini ya. Nanti next kita Yori Gama Iya. kesini lagi ya. Aku dapat makanan banyak banget dan itu belum semua ya kak ya. Belum semua, itu masih yang best seller kita. Cuman kan best seller tuh bagi sebagian orang juga banyak menu lain yang menurut mereka oke ya. Saladnya juga belum coba ya, salad. Saladnya belum coba. Tadi ada Sudah ada fruit salad, teman-teman ada Caesar yang- salad. Ada teman-teman yang nyoba Caesar salad di bawah dan itu kelihatan enak banget karena ayamnya tuh yang chunky gitu loh guys. Terus aku pengen coba tapi kan tadi udah banyak banget ya, takutnya perut nggak muat. Guys, ini udah Berasa buat ya next Iya, kunjungan kayaknya ya. udah naik 2 kilo dalam hari ini doang nih. Wow. Jadi Kak, mungkin boleh dikasih tahu dong ke Sobat UB Radio gitu kan, kalau mungkin mau datang ke Java Coffee itu paling best itu di jam-jam berapa nih yang orang-orang sering datang dan view-nya paling oke buat dari Java Coffee ini sendiri? Karena dilihat di luar tuh cantik hijau banget ya, enak banget. Iya. Jam-jam enaknya jam berapa tuh kalau mau datang? Kalau kita sih overall kita bukanya everyday, kita Senin sampai Jumat buka dari jam 10 pagi ke jam 10 malam. Tapi kita di hari Sabtu Minggu kita buka lebih awal dari jam 8 pagi sampai tutupnya juga lebih akhir ya. Kita di jam 11 malam. Dan kita juga ada live music. Ini buat teman-teman UB kalau mau nongkrong malam, kita ada di setiap hari Rabu dan Sabtu jam 8 malam. Ya, jam 8 malam. Jadi kalau mau start dari sarapan juga bisa di sini kayak Bisa sebenarnya karena kita buka pagi dan kita juga banyak menu breakfast sih sebenarnya. Kalau breakfast kita banyak lebih ke kayak bakery ya, jadi ada French toast dan lain-lain. Jadi memang
menu-menu seperti ini kita bisa konsumnya mulai jam 11 ke atas untuk kelas dan lain-lain, kecuali reservasi ya. Kalau reservasi sebelumnya memang ada acara start jam 8 pagi, jam 7 pagi kita juga nggak masalah, yang penting ada pesanan sebelumnya kayak gitu sih. Buat kamu Sobat UB Radio yang sukanya itu yang kopi basic aja gitu, aku tuh nggak suka ada tambahan macam-macam, nggak suka ada kayak apa ya, tambahan buah apa segala macam. Kopi itu adalah kopi, tidak boleh ditambah apapun gitu kan. Nikmati rasa pahitnya hidup gitu. Ini cocok nih sepertinya nih ya. Signature Java Coffee ya. Signature Java Coffee ini ada pakai sirup mungkin kayak Irish gitu ya kayak. Ya, kita pakai sirup. Sebenarnya signature Java Coffee, jadi kita coffee base-nya kita all full arabica ya. Kan kadang banyak ya yang tidak dicampur sama robusta yang ya? blend seperti itu. Kalau kita pakainya full arabica dan kita ambil dari Lombok. Jadi langsung biji kopinya dari Lombok, kita pakai kopi sembalun. Jadi signature Java Coffee ini memang kita tonjolkan rasa espressonya itu sendiri plus perpaduan dari sirup ram dan juga sirup vanilla. Sirup ram dan juga sirup vanilla ya, I see. Kalau specialty-nya dari biji kopi Lombok itu sendiri apa Kak dibandingkan sama biji kopi yang lain dari Indonesia? Kenapa specifically memilih dari Lombok? Lombok kan Indonesia sayangnya. Iya, salah, dari ujung Indonesia lainnya Aceh mungkin ya, salah. Oke. Ini geografi dapat berapa? Aku mau ngomongin alma mater, kok mohon maaf karena ketahuan nih jadinya nih. Jadi kan kalau kita bicara tentang kopi itu kan memang complicated banget ya, banyak banget ya, apalagi kalau yang arabica base. Jadi memang dia kadang kopi itu munculnya bisa rasanya bisa coklatty, nutty gitu kan, ada yang bisa fruity juga kayak gitu ya. Dan kita memang kita bikin sendiri, jadi ada Java blend. Jadi kita ambil biji kopinya memang biji kopi sembalun, tapi blendnya khusus untuk Java ini sendiri. Jadi rasanya pun insya Allah ya, saya tidak mengklaim, tapi insya Allah memang specialty-nya hanya diperuntukkan Java Coffee and Eatery. Jadi tidak dijual di tempat lain ya? Kita juga bisa sih kalau jual mau coffee base-nya aja, mau biji kopinya yang udah roastingan juga udah bisa di sini. Oh, jadi di Java Coffee ini bisa beli yang kopinya doang bisa, ya? bisa. Digiling di sini juga bisa ya? Bisa, minta tolong. Terus berikan minta tolong teman-teman ya. Minta tolong teman-teman bisa digilingin bisa. Beli biji kopinya di sini, minta grind di sini, bikin kopi sendiri di rumah. Kurang hemat apa lagi gitu ya? Dan buat yang memang pecinta kopi aja yang kayak kata Mbak Fia tadi, kita nggak cuma punya manual espresso base, kita juga punya yang manual brew. Jadi kita kayak yang V60, terus kita ada yang kopi tubruk dan lain-lain itu juga bisa. Atau latte? Ya, atau cappuccino ya. Oh, cappuccino ya ini ya. Saya tidak bisa membedakan cafe latte dan cappuccino. Cafe latte, cappuccino, flat white. Nah, banyak sebenarnya, ada piccolo juga. Ada piccolo, ada Cornilo, itu affogato. Banyak jenis kopi, nanti kita mungkin ada sesi khusus sendiri buat kopi ya Yor ya. Nanti dapat PR lagi nih mereka nih buat bikin kontennya. Oke, I see. Dan kalau beli biji kopi sendiri di sini bisa lebih hemat, itu bisa gabung buat member card-nya juga nggak Kak? Kalau yang bisa pokoknya, benar. Pokoknya minimal payment 150.000 apapun, entah kopi, entah mau makan di sini, yang penting di atas 150.000 paymentnya udah bisa purchase dari Java Special Card di sini. Dan next kita juga, karena untuk Java Special Card kan kita juga mengkoleksi database pelanggan ya. Jadi kita untuk 10 kali kunjungan customer ke sini kita akan berikan merchandise seperti itu. So many keuntungan ya. Bahasa Inggris keuntungannya apa lagi? Bingung. Banyak banget keuntungan yang bisa didapetin kalau kita apply jadi membernya ya. Ya, jadi loyal customer lah ya. Loyal customernya di Java Coffee ini. Jadi karena ini masih baru juga ya, Sobat UB Radio, bisa banget dimasukin ke wishlist kamu. Buat kamu yang suka nyari kopi-kopi baru di Malang, kemudian kafe-kafe yang cantik, instagramable. Di sini juga instagramable banget. Kamu banyak banget spot-spot foto yang asik di sini, dan tone of sunlight yang tadi ya buat cewek-cewek, ini mataharinya sangat bersinar. Apalagi sore bisa lihat senja ya. Apalagi sore bisa lihat senja. Tapi di bawah karena Dodo. kebetulan Malang lagi sering-seringnya hujan ya Sobat UB Radio ya. Ini jadinya sendu gitu kan, syahdu. Buat Cocok kopi panas. Cocok kopi panas buat kamu anak-anak senja ya. Aduh, ini kayaknya yang di luar itu ya ada seat sendiri nih buat kamu menikmati dan memikirkan kembali tentang hidup kamu sambil ngopi di Java Coffee. Anyway, thank you so much ya Karisma, aku dan tim
dan teman-teman udah dan diundang ke sini dan dikasih makanan yang sangat banyak gitu ya. Nanti akan dihabiskan semua oleh Yori dan Gama ya. Semoga cocok dan nanti mau balik lagi ya. Amin, cocok dan emang udah cocok sih ya. Tidak usah Alhamdulillah amin kalau lagi, gitu. tidak usah amin lagi, udah cocok nih. Seneng banget aku makannya karena emang dari makanan-makanan yang aku coba tadi nggak ada yang failed nih Sobat Udara Dio. Cocok banget Alhamdulillah. buat Moga-moga dari hati ya. Yes, benar. Buat kamu yang mungkin mau nugas sambil makan gitu ya, nugas yang benar-benar berjam-jam skripsian, bisa banget coba ke Java Coffee and Eatery di Jalan Sudimoro nomor Jalan Manunggal nomor Jalan 8. nomor 8. Sudimoro Utara. Sudimoro Utara. Ingatnya Sudimoronya doang nih ya. Tapi langsung aja kamu ke sosial medianya mereka juga, nanti bakalan tulisin di sini. And thank you so much udah nonton Jajal Kuliner. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya UB Radio dan follow semua sosial media kita, ada Instagram, TikTok, dan juga Twitter di bawah sini ya Sobat UB Radio. Dan see you on the next episode. Bye.